Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiawati dengan NPM 2025210105. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman 1. Nama saya Indra, NPM 2025210039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Maharani, NPM 2025210100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Indo Global Mandiri, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Prodi Sistem Informasi. Dosen pengampu Ibu Damayanti. Di sini kami mengerjakan tugas akhir pemrograman 1 tentang sistem pemesanan tiket kereta api. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra sebagai moderator MPM 2025210039. Dan teman saya, silakan Rodia. Baik, perkenalkan nama saya Rodiawati dengan NPM 2025210105. Dan dilanjutkan oleh Mega. Perkenalkan, nama saya Mega Maharani, NPM 2025210100. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Transportasi kereta api banyak diminati masyarakat karena harganya terjangkau dan waktu tempuh yang relatif pasti. Namun, pemesanan tiket secara manual di loket seringkali memakan waktu dan kurang efisien, terutama saat calon penumpang cukup banyak. Solusi yang dibangun, program sistem pemesanan tiket kereta api berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan Japa untuk mempermudah pencatatan data pemesanan, pemilihan kereta dan kelas, hingga perhitungan total biaya tiket secara otomatis, termasuk diskon rombongan minimal 4 penumpang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodiawati. Baik, terima kasih Alex. Tujuan program dan demonstrasi. Yang pertama yaitu pencatatan dan pemesanan, supaya mempermudah input nama dan nik penumpang. Yang kedua yaitu pemilihan kereta dan kelas, memilih kereta dan kelas layanan secara terarah. Yang ketiga yaitu perhitungan otomatis, supaya subtotal, diskon, rombongan, dan total bayar. Next, bab 2, rancangan dan alur program. Deskripsi singkat program. Program dijalankan melalui terminal atau KON dengan fitur-fitur berikut. Yang pertama yaitu input data pemesanan, nama dan nik penumpang. Yang kedua itu pemilihan kereta. Ada 3 pemilihan. Yang pertama yaitu Raja Basa, Sriwijaya, Bukit Serelo. Yang ketiga yaitu jumlah penumpang. Input jumlah penumpang per pemesanan. Yang keempat yaitu pemilihan kelas ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Baik. Next. Bab 2, rancangan dan alur program. Alur logika program. Yang pertama yaitu input data pemesanan seperti nama dan nik. Yang kedua yaitu pilih kereta. Tentukan terlebih dahulu harga dasar. Dan yang ketiga yaitu input stasiun, tanggal, kursi, dan jumlah penumpang. Yang keempat yaitu pilih kelas, tambahan atau biaya kelas. Dan yang kelima yaitu hitung subtotal diskon. Lebih dari 10% jika lebih 4 penumpang total. Dan yang keenam yaitu cetak struk pemesanan lengkap. Next. Baiklah, di sini kesimpulannya. Bahasa pemrograman Java sangat efektif digunakan untuk membangun aplikasi berbasis konsul yang melibatkan input-output terstruktur, percabangan, if, else, dan switch case, serta perhitungan matematis seperti kalkulasi harga tiket dan diskon secara otomatis. Program berhasil mempermudah
Proses pencatatan data pemesanan tiket kereta api mulai dari data pemesanan, pemilihan kereta dan kelas, hingga pencatatan struk pembayaran. Baiklah, di sini terdapat pemrograman sistem pemesanan tiket kereta api. Di sini yang pertama-tama di sini terdapat input Java untuk scanner. Kode ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner. Scanner berfungsi agar program dapat menerima input dari keyboard, misalnya nama pemesan, NIK, pilihan kereta, dan data lainnya. Selanjutnya terdapat kode public class pemrograman 1. Kode ini merupakan deklarasi kelas utama dengan nama kereta api. Semua program ditulis di dalam kelas ini. Terus terdapat public static void main string. Kode ini adalah titik awal program. Saat program dijalankan, semua perintah di dalam ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya, terdapat scanner input new scanner system in. Objek scanner ini diberi nama input dan digunakan untuk membaca semua data yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Berikutnya, program menampilkan judul menggunakan beberapa perintah. Di sini terdapat system out println. Perintah system out println ini digunakan untuk menampilkan tulisan ke layar sehingga tampilan program menjadi lebih rapi. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan nama. System out print, masukkan nama pemesan, string nama, sama dengan input next line. Program ini menampilkan pesan, kemudian membaca nama yang dimasukkan pengguna, dan menyimpan ke dalam variabel nama. Selanjutnya terdapat program meminta masukkan NIK, yaitu system out print, masukkan NIK, string NIK sama dengan input next line. Nilai yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel NIK, kemudian menampilkan daftar kereta. Di sini terdapat 3 daftar kereta. Yang pertama ada KA Rajabasa, kedua KA Sriwijaya, dan ketiga KA Bukit Serelo. Sistem outprint, pilihan kereta 1 sampai 3. In pilihan kereta sama dengan input next line. Pengguna diminta untuk memilih salah satu kereta. Pilihan tersebut disimpan menggunakan in pilihan kereta sama dengan input next line. Karena pilihan berupa angka, tipe datanya menggunakan in. Selanjutnya terdapat variabel string nama kereta, in harga dasar sama dengan 0. Di sini terdapat switch case, pilihan kereta. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nama kereta dan harga dasar sesuai pilihan pengguna. Kemudian digunakan switch case. Jika pengguna memilih angka 1 atau K1, nama keretanya adalah KA Rajabasa dengan harga 35.000. Jika pengguna memilih angka 2, nama kereta KA Sriwijaya dengan harga 150.000. Jika pengguna memilih angka 3, nama keretanya adalah KA Bukit Serelo dengan harga 30.000. Sedangkan jika pengguna memasukkan angka selain angka 1, 2, dan 3, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Kemudian program berhenti menggunakan return. Setelah switch, terdapat kode input next line. Baris ini digunakan untuk membersihkan sisa karakter enter setelah menggunakan next in, sehingga input berikutnya tidak terlewati. Selanjutnya, program meminta pengguna mengisi stasiun asal. String asal sama dengan input next line. Nilai tersebut disimpan ke dalam variabel asal. Selanjutnya, kemudian pengguna memasukkan stasiun tujuan. Stasiun tujuan, string tujuan sama dengan input next line. Data disimpan ke dalam variabel tujuan. Berikutnya, pengguna memasukkan tanggal keberangkatan. Sistem tanggal, string tanggal sama dengan input next line. Karena jumlah penumpang berupa angka,
Di sini terdapat masukan tanggal keberangkatan, yaitu string tanggal sama dengan next line. Lalu pengguna memasukkan nomor kursi, yaitu string kursi sama dengan input next line. Setelah pengguna memasukkan nomor kursi, pengguna akan memasukkan jumlah penumpang, yaitu in jumlah penumpang sama dengan input next in. Karena jumlah penumpang menggunakan angka, tipe data ini menggunakan in. Setelah itu, program kemudian menampilkan pilihan kelasnya, yaitu ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Pilihan kelas dibaca menggunakan in kelas sama dengan input next in. Setelah itu, string nama kelas in tambah kelas sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nama kelas dan tambahan biaya. Kemudian digunakan switch case lagi. Jika pengguna memilih kelas ekonomi, maka tambahan biayanya adalah 0. Jika pengguna memilih angka 2, nama kelasnya bisnis, tambahan biayanya adalah 50.000. Jika memilih eksekutif, maka tambahan biayanya adalah 100.000. Selanjutnya program menghitung harga tiket. In harga tiket sama dengan harga dasar plus tambahan kelas. Artinya harga tiket diperoleh dari harga dasar kereta plus ditambahkan biaya kelas. Kemudian program menghitung subtotal. Berikut program mengecek apakah jumlah penumpang 4 orang atau lebih. If jumlah penumpang sama dengan 4, jika syarat tersebut terpenuhi, maka pengguna mendapatkan diskon sebesar 10% dari subtotal. Setelah itu program menghitung total bayaran. Double total bayar sama dengan subtotal dikurang diskon. Total bayar diperoleh dari subtotal dikurangi diskon. Terakhir, program mencetak seluruh informasi pemesanan menggunakan sistem outprint. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pemesan, NIK, nama kereta, kelas, stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, nomor kursi, jumlah penumpang, harga per tiket, subtotal dan diskon dan total bayar. Pada bagian akhir terdapat input close. Kode ini digunakan untuk menutup scanner agar pengguna memori lebih efisien dan program selesai dengan baik. Baiklah, di sini saya akan coba meraun program sistem pemesanan tiket kereta api. Di sini terdapat masukan nama pemesan. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Terus terdapat masukan NIK. Dan di sini terdapat daftar kereta api, yaitu ada KA Rajabasa, KA Sriwijaya, dan KA Bukit Serelo. Di sini saya akan memilih KA Sriwijaya. Di sini terdapat masukan stasiun awal. Saya akan memasukkan stasiun Palembang. Dan terdapat stasiun tujuan. Di sini terdapat masukan tanggal keberangkatan. Saya akan memasukkan tanggal Terus di sini terdapat masukan nomor kursi. Karena di sini terdapat masukan jumlah penumpang. Karena di sini saya memilih A1 dan A2, saya di sini berarti memilih 2 penumpang. Terus di sini terdapat pilihan kelas, yaitu ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Saya akan memilih kelas eksekutif. Baiklah, di sini
sudah terdapat struk pemesanan dengan nama Mega Maharani, nama kereta KA Sriwijaya, kelas eksekutif, stasiun asal Palembang, stasiun tujuan Bandung, tanggal keberangkatan 2 Juli 2026, nomor kursi A1 A2, jumlah penumpang 2, dengan harga per tiket 250.000, subtotal 500.000, diskon 0%, total bayar adalah 500.000. Kesimpulannya, program ini menggunakan beberapa konsep dasar Java, yaitu scanner untuk input variabel sebagai penyimpanan data, switch case untuk memilih kereta dan kelas, percabangan if untuk memberikan diskon, serta operasi aritmatika untuk menghitung total pembayaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pemrograman sistem pemesanan tiket kereta api. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen dan teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.